Saudara yang dikasihi Tuhan, pada Matius pasal 6 ini kita akan merenungkan tentang 3 hal. Yang pertama, Yesus mengajarkan bahwa doa, persepuluhan, dan puasa yang kita lakukan haruslah dilakukan secara tersembunyi dan di tempat yang sunyi. Perintah Yesus ini melindungi kita dari ambisi berdosa untuk dipuji oleh manusia. Tuhan menghargai orang-orang yang mencari Dia dalam iman melalui karya Roh Kudus. Bukankah ini suatu hal yang dapat menghibur kita saat kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Kristus tidak sia-sia atau dilupakan? Bagaimanakah hal ini akan memotivasi Anda dalam ibadah pribadi Anda? Yang kedua, mari kita perhatikan implikasi praktis dari iman dalam pasal ini. Pada ayat 25 hingga 32, Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk tidak jatuh ke dalam kekhawatiran yang berdosa. Yesus mengatakan bahwa kekhawatiran yang seperti ini disebabkan oleh kurangnya iman kita pada pemeliharaan Allah atas hidup kita. Bagaimana Anda melatih iman Anda di dalam janji-janji Kristus, sehingga Anda bisa mengatasi rasa takut dan khawatir? Dan yang terakhir, Yesus mengajar murid-muridnya untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa kita. Karya penebusan Kristus telah mengangkat orang-orang berdosa yang percaya padanya, sehingga mereka menjadi bagian dari keluarga Allah. Ketika Anda memandang Allah sebagai Bapa, bagaimana hal ini mengubah cara pandang Anda terhadap uang, harta benda, dan kebutuhan Anda? Kitab Matius pasal 6. Introduction. Yesus melanjutkan pengajarannya terutama tentang pembentukan karakter dalam diri seseorang. Hal apa yang menjadi penghiburan bagi kita saat melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan? Bagaimana Anda melatih iman Anda di dalam janji-janji Kristus sehingga Anda bisa mengatasi rasa takut dan khawatir? Ketika Anda memandang Allah sebagai Bapa, bagi Anda, bagaimana hal ini mengubah cara pandang Anda terhadap uang, harta benda, dan kebutuhan Anda? Ayat 1. Yesus mengingatkan ada 3 kewajiban agama yang harus dilakukan dengan motif yang benar, yaitu memberi, berdoa, dan berpuasa. Tindakan-tindakan itu seharusnya dilakukan bukan untuk mengesankan orang lain, namun dilakukan untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Ayat 2-4. Istilah orang munafik di sini menggambarkan orang-orang yang memberi hanya untuk dilihat saja, bukan karena belas kasihan atau motif baik lainnya. Untuk memastikan motif kita benar, pemberian kita harus dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi tanpa memikirkan penghargaan. Ayat 5-6. Yesus tidak melarang doa di depan publik, namun Dia mengecam motivasi yang mau menampilkan diri dan merasa dirinya benar. Ayat 7-8. Tuhan mendengar doa kita bukan karena panjangnya, namun apakah doa itu dipanjatkan dalam iman dan ketulusan. Dalam Alkitab ada banyak contoh doa singkat yang efektif. Ayat 9. Tuhan Yesus memberi contoh doa yang berkenan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga. Yesus memulai dengan menyapa pribadi yang menjadi tujuan dari doa kita. Sapaan ini juga mengingatkan kita akan kasih Allah dan keagungan kuasa-Nya. Dikuduskanlah namamu, sebuah pernyataan pujian dan sebuah komitmen untuk menguduskan dan menghormati nama suci Allah. Ayat 10. Datanglah kerajaanmu, yang dimaksud bukanlah kerajaan yang bersifat fisik, namun pemerintahan Allah secara rohani. Kerajaan Allah hadir dalam pemerintahan Kristus di dalam hati orang-orang yang percaya, dan akan lengkap ketika semua kejahatan dihancurkan oleh Tuhan, menetapkan langit dan bumi yang baru. Sedangkan ungkapan jadilah kehendakmu adalah sebuah pernyataan iman bahwa kita akan menaati kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Ayat 11. Berikanlah makanan kami yang secukupnya, suatu pengakuan bahwa Tuhanlah pemelihara dan penyedia kita. Kita harus percaya Tuhan setiap hari menyediakan apa yang Dia tahu kita butuhkan. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Murid-murid Yesus ditandai dengan terus-menerus mengaku dosa kepada Tuhan
dan ketergantungan pada kasih karunia Kristus untuk pengampunan. Seperti kami juga mengampuni, pengampunan kita kepada orang lain tidak menjamin pengampunan Allah kepada kita. Namun ini mengekspresikan hati yang benar-benar direndahkan oleh dosa kita sendiri dan bersyukur atas anugerah Allah. Tanda seorang yang telah diselamatkan dan diampuni oleh Tuhan. Ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Meminta perlindungan dari situasi yang mengekspos kelemahan rohani kita dan untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan iblis. Ayat 14-15. Yesus memberikan peringatan yang mengejutkan tentang pengampunan. Jika kita menolak untuk mengampuni orang lain, Tuhan juga akan menolak untuk mengampuni kita. Mengapa? Karena ketika kita tidak memaafkan orang lain, kita menyangkali kesamaan kita sebagai orang pendosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Pengampunan Allah atas dosa kita bukanlah akibat langsung dari pengampunan kita kepada orang lain. Namun hal itu didasarkan pada kesadaran kita akan perlunya pengampunan. Ayat 16-18. Apabila kamu berpuasa, puasa adalah disiplin untuk menyangkal tubuh dengan tidak makan sementara waktu, dalam rangka mencurahkan diri untuk mencari Tuhan. Penekanan puasa adalah melakukan disiplin rohani secara pribadi, bukan dilihat oleh orang lain, sehingga mendapat penghargaan dari Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Ayat 19-20. Surga dan bumi di sini dibedakan sebagai dua bentuk keberadaan. Surga itu kekal dan tidak dapat musnah, sedangkan bumi itu sementara dan rusak. Kumpulkan bagimu harta di surga, hiduplah untuk kerajaan surga. Dengan mematuhi perintah Kristus dan iman akan menerima upah atau bagian yang dijanjikan Allah. Ayat 21. Yesus memperjelas bahwa menempatkan harta di tempat yang salah menyebabkan hati kita berada di tempat yang salah. Apa yang paling kita hargai akan paling mengendalikan kita. Apakah kita mengakuinya atau tidak? Jika harta atau uang menjadi terlalu penting bagi kita, saatnya kita harus membangun kembali kendali atasnya. Ayat 22-23. Jika matamu baik, maka bahasa kiasan yang menggambarkan sebuah pandangan yang diarahkan pada Yesus Kristus dan kerajaan surga. Sedangkan jika matamu jahat adalah bahasa kiasan bagi penglihatan yang dikaburkan oleh keserakahan atau ketamakan dunia. Ayat 24. Dua tuan, sama seperti mata tidak dapat dibagi, hati juga tidak dapat terbagi. Yesus memanggil murid-muridnya untuk kepercayaan dan ketaatan yang tunggal kepada Allah, bukan kepada mamon. Ayat 25-32. Perintah agar tidak khawatir didasarkan pada fakta bahwa Allah yang menciptakan kehidupan mampu dan mau menyediakan kebutuhan material anak-anaknya, baik itu tentang makanan, pakaian, dan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Kekhawatiran akan barang-barang duniawi adalah kebalikan dari kepercayaan akan firman Tuhan. Kekhawatiran dapat menimbulkan berbagai efek yang buruk bagi kita. Khawatir dapat merusak kesehatan Anda, mengganggu produktivitas Anda, memberikan pengaruh negatif pada cara Anda memperlakukan orang lain, dan mengurangi kemampuan Anda untuk percaya kepada Tuhan. Ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah berarti menempatkan Tuhan terlebih dahulu dalam hidup Anda, berarti memenuhi pikiran Anda dengan keinginannya, berarti mengambil karakternya sebagai pola yang Anda ikuti, dan berarti melayani dan menaatinya dalam segala hal. Ayat 34. Murid Yesus mempercayai pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Bukan berarti kita tidak boleh merencanakan hari esok. Bila dilakukan dengan baik dan percaya akan tuntunan Tuhan, perencanaan bisa membantu dalam menghadapi hari esok. Namun kita tidak boleh mengkhawatirkan hari esok, karena hari esok akan ada kesulitan dan jalan keluarnya sendiri.